Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga yang sedang bekerja pekerjaannya lancar dan semoga yang pengangguran cepat mendapat pekerjaan. Amin. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu tentang seorang wanita yang cantik, tetapi wanita ini seorang psiko. Dia tiba-tiba viral di Facebook, IG, TikTok beberapa bulan yang lalu. Pada video yang viral tersebut, wanita ini menggunakan pakaian berwarna orange dan sedang berada di sebuah pengadilan, atau dia sedang di persidangan atas apa yang dia lakukan. Lalu yang membuat video wanita ini viral ialah ketika dia sedang melakukan persidangan, dia tersenyum sumringah seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan apapun dan bertingkah tidak ada ancaman terhadap dirinya dari apa yang akan dijatuhi kepadanya atas perbuatannya. Wanita ini bernama Isabella Guzman. Sebenarnya siapa Isabella Guzman tersebut? Isabella Guzman ialah seorang wanita muda yang cantik, yang masih remaja, namun dia seorang wanita berdarah dingin yang membantai atau membunuh ibunya sendiri. Isabella membunuh ibunya dengan cara yang sangat keji. Dia menusuk ibunya sebanyak lebih kurang 150 kali tusukan. Namun akhirnya hasil dari persidangan tidak menjerumuskan Isabella ke dalam penjara. Lalu kenapa demikian? Begini ceritanya. Isabella Yunmi Guzman, atau wanita yang lebih dikenal dengan Isabella Guzman, yang membunuh ibunya sendiri dengan cara menusuk ibunya 151 kali. Ibunya ini bernama Yun Mi Hoi. Sebelum sampai ke kronologi ceritanya, saya akan menerangkan dulu bagaimana hubungan Isabella dengan ibunya tersebut. Jadi orang tua Isabella Guzman telah bercerai dan Isabella tinggal bersama ibu kandungnya, Yunmi tersebut. Beberapa kali Isabella juga pernah tinggal di rumah ayahnya. Namun tak pernah lama karena dia kembali tinggal bersama ibunya. Nah, hubungan mereka agak renggang karena ibunya menikah lagi mungkin tanpa persetujuan dari Isabella tersebut. Sehingga hubungan mereka semakin begitu tidak membaik karena pernikahan ibunya tersebut. Isabella Guzman dan ibunya seringkali bertengkar. Namun pertengkaran mereka pada awalnya hanya pertengkaran adu mulut atau adu bacotan saja. Namun seiring berjalannya waktu, pertengkaran mereka menjadi semakin kasar dan Isabella cenderung tidak menghormati ibunya. Isabella dikabarkan tetangganya beberapa kali membawa cowok yang tidak dikenal ke dalam rumahnya ketika tidak ada orang di rumah. Ibunya yang mengetahui kejadian ini lalu menegur Isabella dengan baik-baik. Namun, Isabella sepertinya tidak terima atas teguran ibunya tersebut. Pernah suatu kali ketika bertengkar dengan ibunya, pada pertengkaran itu Isabella sampai meludahi ibunya sendiri. Nah, ini kan sudah sampai ke tahap anak yang kurang ajar kan? Nah, mungkin karena sering bertengkar dan hubungan mereka semakin renggang, beberapa hari sebelum kejadian Isabella membantai ibunya tersebut, dia mengirimkan email kepada ibunya. Dalam email yang dikirimnya itu Isabella mengirim, "You will pay." Kamu akan membayar. Gitu tulis Isabella di dalam sebuah email terhadap ibunya. Nah, karena mendapat ancaman tersebut, ibunya bahkan sempat menelpon polisi dan pihak kepolisian datang ke rumahnya untuk melihat bagaimana kondisi mereka di rumah tersebut antara Isabella dan ibunya. Karena ibunya begitu panik dengan ancaman tersebut. Karena emang di luar sana, ancaman begini tidak bisa dianggap remeh. Karena beberapa kasus, orang-orang mengancam benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Begitu pula kekhawatiran dari ibunya Isabella tersebut. Namun ketika polisi datang dan melihat kondisi antara Isabella dan ibunya di rumah baik-baik saja, polisi tidak bertindak lebih jauh. Karena hubungan antara Isabella dengan ibunya masih baik-baik saja dan bisa selesaikan secara kekeluargaan antara ibu dan anak lah, begitu kan. Nah, setelah kejadian itu, ibu Isabella mencoba menelpon ayah kandung Isabella. Dia meminta agar Isabella dinasehatin agar bisa lebih mengontrol emosinya dan Isabella bisa mendengarkan kata dari orang tua Isabella tersebut. Namun sepertinya Isabella seolah tak peduli dengan apa yang dia bicarakan dengan ayah tersebut. Isabella Yunmi Guzman dengan cara mengerikan membunuh ibunya sendiri. Dia melakukan penusukan terhadap ibunya sebanyak 151 kali. Sebanyak setengahnya di
kisaran muka dan leher. Kejadian itu terjadi pada 28 Agustus 2013. Isabella membunuh ibunya ketika dia masih berumur 19 tahun. Bayangin coba seorang remaja membunuh ibunya dengan cara yang sangat keji tersebut. Kejadian itu terjadi pada pukul 9.30 malam ketika ibunya Yoon Mi Hoi kembali ke rumah sehabis pulang kerja. Isabella yang pada saat itu memang sudah menunggu ibunya di rumah dan mungkin sedang melakukan rencana terhadap aksi yang akan dilakukannya. Nah, ibu Isabella, Yoon Mi Hoi, sudah berumur 47 tahun. Ketika pulang itu langsung naik ke atas untuk mandi karena posisi kamar mandi di rumah tersebut berada di lantai 2. Suaminya, Rian Hoi, tidak sadar kalau istrinya di rumah karena sang istri langsung naik ke lantai 2. Namun tak berselang lama, Rian Hoi mendengar suara pukulan dan teriakan dari sang istri yang berasal dari lantai 2 tersebut. Nah, Rian Hoi bergegas langsung ke atas untuk mendapati Isabella Guzman dan ibunya. Namun Isabella menghalangi akses masuk ke kamar mandi karena dia melakukan pembunuhan ibunya tersebut di kamar mandi. Ternyata di kamar mandi, Isabella telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu membunuh ibunya sendiri dengan cara menusuk ibunya sebanyak 151 kali tusukan, sehingga sebagian besar badan ibunya sudah robek-robek karena tusukan yang dilakukan oleh Isabella. Isabella juga memukul ibunya dengan menggunakan tongkat baseball yang ditemukan di dekat mayat sang ibu. Suami ibunya Isabella tadi, Rian, yang melihat ada darah yang mengalir dari bawah lubang pintu, lalu menghubungi polisi. Saat menunggu polisi, teriakan yang berasal dari kamar mandi tersebut sudah tidak ada lagi. Karena mungkin istrinya telah meninggal dibunuh oleh Isabella. Lalu 2 jam kemudian, polisi tiba tuh, lalu menemukan Yoon Mi Hoi yang berlumuran darah karena tadi ditukul sama tongkat baseball dan ditusuk dengan pisau oleh anaknya sendiri yaitu Isabella. Polisi menemukan wajah Yoon Mi Hoi dengan luka robek yang sangat banyak. Lalu Yoon Mi Hoi dikatakan meninggal dunia sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Tadi sebelum kedatangan polisi, setelah membunuh sang bunda, Isabella membuka pintu dengan memegang sebuah pisau di tangan kirinya. Bajunya berlumuran darah dan dia membuka pintu lalu pergi begitu saja meninggalkan rumah tersebut. Ayah tirinya berada depan pintu, tetapi ayahnya tidak sadar lalu karena panik tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga membiarkan begitu saja si Isabella pergi. Lalu Isabella pergi atau kabur ke sebuah minimarket dekat rumah. Ia membersihkan berkas darah yang menempel di bajunya. Untuk menghindari kecurigaan terhadap dirinya, dia berbohong kepada petugas minimarket. Dia mengatakan kalau dia adalah korban pemerkosaan. Lalu Isabella pun meminta izin untuk mencuci rambutnya di kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Isabella juga tidak kehabisan akal karena untuk menghindari ciri-cirinya, dia memotong rambutnya dan mewarnai rambutnya agar mungkin ini sebagai cara untuk menghindari polisi atau orang yang mencari Isabella. Dan dia juga meminta kepada petugas minimarket untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi. Meski begitu, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Isabella Guzman. Pihak polisi sempat curiga terhadap seorang wanita yang dikira sebagai Isabella Guzman, tidak jauh dari minimarket yang semalam dia datangi. Namun karena masih kurang percaya dan kurang yakin bahwa itu ialah Isabella Guzman, dikirimlah seorang untuk memata-matai Isabella Guzman. Dan setelah dimatai beberapa lama, akhirnya benar ini adalah Isabella Guzman. Dan pada akhirnya Isabella Guzman ditangkap tepat 16 jam setelah dia melakukan aksi kejinya. Lalu Isabella Guzman ditahan untuk menunggu persidangan yang akan dilaluinya. Yang membuat kisah ini menjadi ramai yaitu pada sidang peradilannya. Guzman dinyatakan tidak bersalah dan tidak akan dipenjara. Selain senyum Isabella di pengadilan yang menjadi sorotan, ia tersenyum seolah tidak ada masalah dan seolah tidak ada yang akan menimpa dirinya atas persidangan tersebut. Hal itu juga mengungkap bahwa Isabella Guzman mengalami gangguan jiwa. Alhasil, dia pun dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani pengobatan dan perawatan kejiwaan. Berdasarkan keterangan Dr. Richard Round, dokter yang merawat Guzman, Isabella Guzman didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia, di mana kondisi ini orang akan selalu merasa khawatir.
dan selalu berhayal, dan kadang dia tidak tahu mana yang hayalan dan mana yang kenyataan terjadi di dalam hidupnya. Dan orang dengan gangguan ini sering menatap ke ruangan hampa serta berbicara sendiri, padahal tidak ada orang lain yang menjadi dalam bicaranya, dan kadang sering tertawa sendiri. Bayangin coba. Pemeriksaan terhadap Isabella juga mengungkapkan bahwa Isabella selama ini punya pikiran bahwa Yoon Mi Hoi bukanlah ibu kandungnya. Ia menyebut wanita bernama Sejela adalah sosok wanita yang dianggap sebagai ibu kandungnya. Jadi Yoon Mi Hoi dalam pikiran Isabella bukanlah ibu kandungnya sendiri. Isabella pun yakin bahwa dengan membunuh Yoon Mi Hoi akan menyelamatkan hidupnya dan akan menyelamatkan dunianya. Atas kejadian dan perbuatan dari Isabella tersebut, Isabella Guzman kemungkinan akan berada di rumah sakit jiwa selama hidupnya. Jaksa yang bernama George Brawler menyebutkan Isabella akan tetap berada di rumah sakit sampai ia tidak lagi menjadi ancaman baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Begitulah kisah seorang psikopat cantik bernama Isabella Guzman. Dan hal yang ditangkap dari kisah ini ialah, tanpa menyampaikan fakta bahwa Isabella Guzman mengalami gangguan kejiwaan, pola asuh terhadap anak juga akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan mental mereka. Itu dia video pada kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten ke depannya. Dan jangan lupa follow IG dan Twitter saya di @asdinover. Tentunya nanti saya akan fallback balik. Dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.